Mendengar yang benar menghasilkan kepercayaan yang benar. Amsal 4 ayat 20-22. Hei anakku, perhatikanlah perkataanku. Arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu. Simpanlah itu di lubuk hatimu. Karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Kita semua ingin hidup berkemenangan, mengatasi tantangan hidup, dan untuk hidup dengan benar, kita harus mempunyai kepercayaan yang benar. Mendengar yang benar berperan penting untuk mempunyai kepercayaan yang benar. Kita tidak bisa mempunyai kepercayaan yang benar jika tidak mendengar yang benar. Saya percaya perempuan pendarahan dalam Markus 5 mulai mempunyai kepercayaan yang benar saat mendengar yang benar. Firman Tuhan berkata dalam Roma 10 ayat 17, jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Sangat penting apa yang kita dengar jika kita mempercayai Tuhan untuk terobosan dalam hidup kita. Perhatikanlah pada apa yang kita dengar. Apakah kita mendengar khotbah-khotbah yang berisi kabar baik tentang Yesus? Setelah kita mendengar khotbah-khotbah atau membaca, apakah kita merasa dipenuhi tekanan untuk harus melakukan sesuatu? Atau kita merasa dipenuhi kekuatan tentang siapa Yesus dalam hidup kita dan semua yang Dia lakukan di atas salib? Menurut hukum Taurat, perempuan pendarahan itu najis, tidak berharga dan tidak layak. Jika dia menyentuh orang lain atau benda-benda yang disentuh oleh perempuan pendarahan, maka semua yang bersentuhan dengan perempuan ini menjadi najis. Tapi ketika dia mendengar, Yesus, jika saja dia mendengar bahwa Yesus tidak jauh beda atau sama dengan rabi-rabi atau orang Farisi atau ahli Taurat pada saat itu, saya percaya perempuan ini tidak akan berani mendatangi Yesus. Nggak mungkin dia dipenuhi harapan yang baik. Karena apa? Sebab di bawah hukum Taurat, jika yang najis menyentuh yang bersih, maka yang bersih menjadi najis. Tetapi di dalam kasih karunia Tuhan, saat yang najis menyentuh yang kudus, yaitu Yesus, yang najis menjadi bersih, menjadi kudus. Wanita ini tidak mencemari Yesus saat dia mendekat dan menyentuh jubah Yesus. Sebaliknya, dia menjadi sembuh, sehat, dan utuh. Sungguh, kasih karunia Tuhan yang indah dan sangat dalam. Jadi, apa yang saudara dan saya dengar tentang Yesus? Apakah kita mendengar Yesus yang keras, taat pada hukum Taurat, dan religius, dan mengharuskan kita mentaati hukum Taurat? Yesus yang menuntut, yang kasar dan tidak mau mengampuni? Yesus yang menghukum orang yang bersalah? Atau kita mendengar kabar baik sesungguhnya tentang betapa Yesus sangat mengasihi kita, kemurahan dan kasih karunia dan pengampunannya untuk kita? Injil kasih karunia sesungguhnya selalu mengimpartasikan iman dan harapan untuk kita mempercayai Yesus dan kebaikannya. Tidak peduli telah berapa lama kita sudah susah payah berusaha atau berapa lama kita menunggu untuk melihat hasil. Saya mendorong Anda untuk mengisi telinga, mata, dan pikiran dengan kabar baik tentang Yesus. Percayalah, saat kita memperbanyak mendengar tentang Injil kasih karunia, pasti kita akan mulai percaya dan yakin mempunyai harapan yang baik. Saat hati kita dipenuhi harapan karena mendengar tentang Yesus yang luar biasa, seperti perempuan itu, kita akan mempunyai iman. Jemaat BFA yang terkasih, hari ini, terimalah mujizatmu dan kebebasanmu dari Juru Selamat yang mengasihimu. Caranya, dengarkan yang baik. Dengarkan Yesus yang penuh kasih karunia. Amin. Mari saya mengajak doa. Bapa, dari kabar baik tentang Yesus, aku melihat betapa indah dan dalamnya kasih karuniamu yang luar biasa. Terima kasih sudah membukakan keindahan, kemurahan, kebaikan, dan anugerah Yesus kepadaku melalui firman hari ini. Tunjukkan terus padaku semua yang telah Yesus selesaikan untukku di atas salib. Saat aku mendengar kasih karunia Yesus, aku percaya aku menerima mujizatku dan kebebasan dari segala yang mengikatku. Amin. Tuhan Yesus memberkati dan shalom.